Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Seperti biasanya pada setiap hari Minggu saya menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun saudara-saudara berada. Dan Jemaat GPD Sola Gracia Pusperaya Bogor. Saya sedang dalam perjalanan pelayanan dari Cianjur dan sekarang sedang kembali ke Bogor. Dan saya menyempatkan waktu untuk membaca firman Tuhan bagi dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berada. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan nanti saya sampaikan. Bapa di sorga, terima kasih kami rindu untuk diberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah, buka rasa firman yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kami yang senantiasa kami yakin dan percaya akan mengerjakan banyak hal. Sebab itu urapi hamba buka rasa firman-Mu ya Tuhan. Dan kami siap baca renungkan firman dan jadi pelaku dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46 serta beberapa ayat selanjutnya. Saya mau baca berkata begini. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam panggilan kekristenan melekat dalam diri kita beberapa hal, yaitu ketika kita dipanggil, kita menjadi anaknya. Ketika kita dipanggil, kita menjadi umatnya, kita menjadi miliknya. Dan juga pun ketika kita dipanggil, kita menjadi hambanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi miliknya, menjadi umatnya, menjadi anaknya, sungguh luar biasa saudara-saudara ya. Dan ketika kita dipanggil menjadi hambanya, hambanya di sini dalam pengertian adalah tentang kita melayani dia. Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Ini menjadi persoalan saudara-saudara sebab hamba itu identik dengan penderitaan. Hamba itu identik dengan penyangkalan diri. Hamba itu identik dengan kehidupan yang harus setia. Hamba itu identik dengan kehidupan yang harus sungguh-sungguh. Hamba itu identik dengan mengerjakan suatu tanggung jawab. Ya, itu hamba. Nah, jadi di dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks tentang hamba terhadap Tuhan atau majikan kita yang kita percaya Yesus itu, kita melayani dia. Itu bagian dari sesuatu tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan yang berhubungan dengan dia. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan ketika kita mau melakukan itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh, Tuhan menilai, ya, dan Tuhan pasti akan memberi upah kepada setiap kita yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Di dalam tulisan firman Tuhan, satu ketika dalam sebuah perumpamaan, ada seorang tuan, dia mengumpulkan hamba-hambanya. Lalu di situ dia memberi tanggung jawab kepada 3 hambanya. Satu hamba dikasih 1 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 5 talenta. Tuannya ini pergi. Dan beberapa waktu kemudian tuannya ini datang. Dan dia panggil ketiga hambanya itu. Dia mempertanyakan. Iya, apakah mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan ini terhadap hambanya? Dan ternyata saudara-saudara, ada 2 hamba dari 3 itu yang melakukannya. 1 tidak melakukannya. Yang melakukan itu, dalam firman Tuhan dikatakan, hai hambaku yang setia. Disebut dia adalah hamba yang setia. Karena dia mau melakukan, dia mau mengerjakan. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab sebagai seorang hamba yang mau mengerjakan setiap tanggung jawab yang diberikan. Sedangkan hamba yang tidak melakukan, di situ disebutkan, dia hamba yang jahat. Iya, enyahlah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita melayani, mengiring Tuhan, ada tanggung jawab dalam setiap kita sehingga di dalam kekristenan kita tidak hanya diam dan bersantai saja. Artinya bahwa kita dipanggil tidak hanya berdiam saja.
Kita dipanggil saya kan anak Tuhan, dipanggil saya kan jadi umat Tuhan, saya akan jadi milik Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab bagian kita yang harus kita tunjukkan. Iya, melayani Dia. Dan sebagai seorang hamba, dalam tulisan firman Tuhan, kita harus memprioritaskan Dia sebagai Tuhan kita. Iya, sekali lagi, sebagai hamba kita harus memprioritaskan Dia, memprioritaskan majikan kita, Tuhan kita, dan Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Di atas segala kepentingan yang ada, saudara-saudara. Dia harus dimuliakan, saudara-saudara. Nah, Dia yang harus ditinggikan, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kalau orientasi kita sebagai seorang hamba, sebagai pekerja dalam sebuah tanggung jawab di dalam pelayanan, lalu kemudian kita memprioritaskan diri, kemudian kita untuk mau mencari nama, kita bukan hamba yang setia. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Lalu kemudian ada bagian lain di dalam firman Tuhan. Satu ketika malaikat datang kepada Maria untuk menyampaikan pesan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak yang nanti akan menjadi Kristus Yesus. Lalu di situ Maria berkata, "Jadilah padaku." Artinya adalah karena aku hamba Tuhan. Ini bicara tentang penundukan diri dan loyalitas kepada Tuhan. Dalam pengertian adalah dia siap untuk menerima tanggung jawab itu. Dia siap untuk melakukan dan mengerjakan. Seorang hamba, dia tidak punya kapasitas untuk membantah, melawan. Saudara-saudara kasih Tuhan, itu karakter seorang hamba. Dia tunduk kepada tuannya. Tidak ada seorang hamba dia akan melawan pada tuannya, lazimnya, dan memang demikian. Dia harus tunduk kepada tuannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita melayani Tuhan, kita tunduk kepada Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kita kerjakan, kita lakukan dengan tidak berbantah dan bersungut-sungut. Lakukan itu dengan setia, maka engkau didapati sebagai hamba yang setia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dan mengerjakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak lalai. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak lalai, sehingga kita tidak disebut sebagai hamba yang jahat. Lalu berikut, sebagai seorang hamba, saudara-saudara dikasih Tuhan, seorang hamba dia mengerti otoritas, iya, batasan kewenangan. Dia tidak akan melampaui tuannya, tidak. Tapi dia tahu bahwa dia adalah hamba yang harus melayani tuannya. Dia tidak mau melebihi daripada tuannya. Iya. Nah, Ibu Bapak sekalian, Matius pasal 24 tadi disebutkan di situ. Siapakah hamba yang setia? Hamba yang setia ya tadi yang saya sudah sebutkan tadi, saudara-saudara. Dan hamba yang setia itu, firman Tuhan berkata, maka berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita kerjakan yang berorientasi untuk Tuhan, berbahagialah engkau terus kerjakan itu dan lakukan itu. Melayani, mengiring Tuhan, berbuat sesuatu di dalam pelayanan yang berorientasi untuk Tuhan, lakukan itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, memang hamba itu identik dengan penderitaan. Hamba itu identik dengan, tadi saya sudah sampaikan di awal, hamba itu identik dengan penyangkalan diri, penundukan diri. Tetapi dalam konteks kita melayani Tuhan, bahwa kita tunduk, kita hormat, kita mengerjakan itu orientasinya untuk Dia Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga didapati berbahagialah hamba yang setia, yang melakukan tugasnya. Bapak, Ibu, Saudara, maka seluruh orang yang dipanggil dalam konteks adalah orang yang memenuhi panggilan Tuhan, maka dia adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak semata para pendeta yang berkhotbah, yang melayani dalam sebuah pelayanan gereja, tetapi seluruh jemaat anak Tuhan, kita yang terpanggil, kita memiliki panggilan sebagai seorang hamba. Iya. Kita bukan melayani dunia, tetapi kita melayani Dia. Nah, firman Tuhan berkata, didapati melakukan tugasnya. Nah, ini yang tadi yang sudah saya sampaikan, ketika seorang tuan dia bepergian lalu dia mempercayakan tugas-tugas kepada hamba-hambanya. Saudara, keberadaan kita ada, kita hadir di bumi ini, ada maksud untuk supaya kita melakukan tugas. Iya, sehingga akan suatu saat diminta pertanggungjawabannya ketika berjumpa dengan Dia, dan Dia akan minta pertanggungjawabannya selama di bumi.
Selama di dunia, engkau mengerjakan tugas yang kupercayakan apa tidak? Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Berbahagialah engkau yang tetap setia, engkau tetap sungguh-sungguh. Itu bagian dari engkau mengerjakan tugas-tugas. Dan masih ada banyak tugas ke depan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk terus kita kerjakan dan terus kita lakukan dengan tidak berbantah dan bersungut-sungut. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan. Lalu apa yang nanti akan didapat? Firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Bapak Ibu Saudara mendapat apresiasi dari Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kalau dalam kehidupan sosial, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau ada seorang hamba atau dalam sebuah rumah tangga, ada asisten rumah tangga yang sungguh-sungguh setia, dia akan dapat bonus dari tuannya. Kalau engkau dalam sebuah pekerjaan kantor, engkau bekerja, maka ada tanggung jawab, maka engkau pasti akan diberkati. Apabila engkau kerjakan itu dengan setia, engkau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka ada upah yang menanti engkau. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi pengawas segala miliknya, milik Tuhan. Amin Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita adalah hambanya, hamba Tuhan. Kita adalah hamba Kristus yang selama hamba masih bernafas, hamba adalah pekerjamu. Maksudnya selama kita masih hidup, kita terus bekerja untuk Tuhan. Puji Tuhan. Bekerja untuk Dia. Bapak Ibu saudara-saudara, melakukan segala sesuatu untuk Dia. Puji Tuhan. Maka engkau diberkati. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk renungan firman yang singkat pada saat ini. Kami adalah hamba-Mu. Untuk kami mengerjakan setiap bagian-bagian yang Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat melakukan itu. Sebab kami percaya suatu saat Engkau akan minta pertanggungjawaban. Apakah kami mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ampuni kalau kami terkadang tidak mengerjakan. Tapi lewat firman Tuhan mengingatkan kami. Agar kami menjadi pekerja-pekerja-Mu dalam pelayanan, yaitu kami sungguh-sungguh setia melayani, jadi berkat, jadi garam, dan jadi terang. Untuk itu sebabnya hamba berdoa, Tuhan lihat seluruh jemaat yang mendengarkan tayangan ini. Tuhan tilik setiap semua mereka, sehingga kami menjadi hamba yang berguna di mata-Mu ya Tuhan. Sehingga kami menjadi hamba yang didapati, hamba yang setia. Hamba yang setia, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar memprioritaskan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu jadi bagian setiap kami, setiap yang mendengar tayangan ini. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Amin.